Rahim. Anak-anak sudah seiring waktu berjalan semakin besar, sudah tumbuh menjadi remaja, masuk masa peralihan dari anak-anak atau SMP, berarti SD SMP, atau memang sudah lama menjadi remaja, berarti SMA. Anak-anak mulai ruwet bulet, mulai bermasalah. Lalu gimana solusinya? Berpeganglah pada buhul yang kuat, itu bahasa Qur'annya. Kemudian gigitlah dengan gigi geraham, itu bahasa hadisnya. Apa yang harus kita gigit? Apa yang harus kita pegang? Tentu saja segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan semua termaktub, semuanya sudah difirmankan Allah, diberitahukan ke kita, dikabarkan kita melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Kalau kita percaya bahwasanya Allah Al-Qudus, Allah Maha Suci, kalau kita percaya bahwasanya Allah Maha Adil, kebaikan sebesar zarah, maka balasannya juga sebesar zarah. Maka kita akan melihat ini sebagai apa? Ada yang salah dengan kita. Di dalam Al-Imran, surat Al-Imran berdekatan itu ada banyak tentang bersegeralah memohon ampun pada Tuhanmu, maka kamu akan melihat apa? Surga yang luas. Surga akhirat, surga dunia. Surga dunia berarti kebaikan di dunia, rahmat yang dibukakan oleh Allah. Ingat buhul yang lain apa? Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, Nasoro. Namanya anak-anak itu tinggal dengan kita. Tentu saja kita yang membentuk mereka, sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, mereka adalah kita. Nah, kita menuduh anak kita sombong, arogan, semaunya sendiri, itu sebetulnya bahasa lainnya adalah hadis sombong. Anak yang sombong tentu saja dihasilkan oleh kita yang sombong. Jika kita tidak sombong, kita akan bisa memahami dengan mudah bahwasanya Allah Maha Adil, Allah Maha Suci, tidak pernah berbuat kesalahan. Kita yang berbuat salah, manusia itu diciptakan untuk berbuat dosa, yang paling baik perbaiki. Manusia itu diciptakan untuk diuji dan dicoba. Dicoba apa? Diuji coba dengan banyak hal. Apa yang diinginkan? Menuhankan Allah. Bagaimana cara menuhankan Allah? Di antaranya adalah dengan mengakui kesuciannya, kemudian mengakui keadilannya, diwujudkan dengan apa? Memohon ampun. Jadi jika anak kita mulai bermasalah, maka mari kita kembali berpegang pada buhul yang kuat. Mari kita berhenti menyalahkan anak-anak kita, mari kita berhenti marah pada anak kita, mari kita mohon ampun pada Allah. Sangat berat, sangat-sangat berat. Sebagai orang dewasa, menyadari kesalahan itu sangat berat, mengakui kesalahan itu sangat berat. Kalau kita terus berat mengakui kesalahan kita, maka itulah yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Anak-anak kita pun juga gak akan pernah mau ngaku salah. Jadi solusi terbaik adalah mohon ampun pada Allah. Wal asri, demi waktu. Allah itu kul jadilah. Aku mohon ampun, tapi kan masalah berjalan. Oke, masalah berjalan. Kita ini manusia, makanya dikatakan wal asri. Sementara Allah itu Rob, Tuhan semesta alam, Sang Kholik. Jadi dimensinya jelas berbeda. Allah kul jadilah, kita wal asri. Untuk mencapai kedalaman, kesungguhan permintaan maaf kita pada Allah, pengakuan kita salah, kita berdosa pada Allah, itu wal asri. Kemudian Allah Maha Adil, balasan kita pun tergantung dari seberapa dalam. Tapi yang pasti pertolongan Allah itu sangat cepat dan dekat. Bagaimana kita meyakininya? Gak ada urusan, yang penting kita mohon ampun sama Allah. Kita ini makhluk ciptaan, kita ini meminta kepada Allah. Selebihnya apa kata Allah? Banyak dari kita yang tidak percaya. Tidak realistis kita mohon ampun saja tanpa kita berbuat. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, itu adalah hal yang paling realistis yang kita lakukan. Kok bisa? Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Bagaimana mungkin tidak realistis? Justru orang yang tidak meminta ampun itu adalah orang yang tidak realistis. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Penyelesaian terbaik adalah dengan mohon ampun pada Allah. Karena kita bersifat tergesa-gesa, itu buhul, itu juga ada di dalam Quran. Karena kita bersifat tergesa-gesa, maka kita menginginkan semua seperti yang kita inginkan. Sekarang kita minta ampun, sekarang keadaan menjadi lebih baik. Mari kita urus diri kita sendiri sebelum kita mengurus anak-anak kita. Mari kita bersihkan hati kita sebelum kita membersihkan perilaku anak-anak kita. Banyak-banyaklah mohon ampun pada Allah.
banyak-banyaklah mengakui salah kepada Allah, maka pertolongan itu sangat cepat dan dekat. Kita ini manusia sangat tergesa-gesa. Ketergesaan kita membuat kita tidak beradab kepada Allah. Yang kita pikirkan hanya keinginan kita sendiri. Kita manusia maka wal asri, Allah adalah Tuhan maka kul. Mari kita belajar menuhankan Allah sebagaimana seharusnya. Jika kita saja tidak mampu menuhankan Allah dengan seharusnya, maka wajarlah jika anak-anak juga tidak bisa menuhankan Allah dengan baik. Dan itu terwujud dalam perilaku anak-anak yang keras kepala, karena kita sendiri pun orang tua juga keras kepala. Dimohonkan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.